إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas satu firqah yang merupakan bentukan. Jadi waktu itu pernah kita bahas bahwa firqah-firqah yang ada di kaum muslimin yang 72 itu secara garis besar dibagi dua. Yang pertama, firqah-firqah yang muncul tapi tanpa niat jahat. Justru niatnya itu baik, ikhlas, menghendaki kebaikan, tidak ada niat jahat. Apa misalnya Khawarij? Kan munculnya Khawarij itu berangkat dari keprihatinan. Kenapa terjadi perbuatan-perbuatan dosa besar? Kenapa masih ada kaum muslimin yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, dan seterusnya? Dan juga keprihatinan mereka. Kenapa kaum muslimin pecah menjadi dua? Ada kelompok Ali, ada kelompok Muawiyah. Begitu pula torekot-torekot Sufiyah. Ada firqah yang muncul gara-gara prihatin. Kenapa? Kaum muslimin, sekelompok kaum muslimin sibuk dengan fikihnya Abu Hanifah. Sibuk dengan fikihnya Abu Yusuf. Sibuk dengan tulisan-tulisan para ulama, lalu meninggalkan Al-Quran. Prihatin mereka, kan bagus ini. Dan lain-lain banyak. Tapi semangat yang baik ini, niat yang tulus ini tidak dibarengi dengan ilmu. Tidak dibarengi dengan ilmu. Maka yang muncul bukan kebaikan, malah keburukan. Ini bahayanya semangat tanpa ilmu. Ya. Nah, firqah lain, walaupun tidak banyak ini, itu berangkat dari niat jahat. Jadi memang bentukan bikinan. Dari awal berdirinya firqah itu, tujuan utamanya adalah menghantam Islam, merusak Islam dari dalam. Ambil contoh yang mutakhir adalah Ahmadiyah. Apakah Ahmadiyah ini muncul dengan sendirinya, berangkat dari niat baik, niat tulus? Tidak. Tentu antum yang baca-baca sejarah tahu siapa yang membikinnya. Kemudian markasnya di mana. Kemudian pemimpin besarnya mereka tinggal di mana. Aneh. Mestinya kan tinggal di Saudi, apa Mesir, apa Indonesia, apa Brunei, apa Malaysia. Negeri-negeri Islam, ya kan, malah tinggal di Inggris, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa awal mula berdirinya itu niatnya buruk, bukan berangkat dari keprihatinan, ketulusan. Termasuk Rafidah yang sedang kita bahas ini. Dari awal berdirinya niatnya memang untuk merusak Islam. Maka kalau kita lihat, luar biasa, betul-betul mengecoh orang awam. Bisa tahu hadis-hadis Bukhari, hadis-hadis Muslim yang dipakai untuk melemahkan Ahlus Sunnah, mereka tahu. Pasti ini ada apa-apanya. Beda dengan tarekat-tarekat Sufi yang nggak tahu mereka. Mereka tidak tahu karena kebodohan mereka. Justru Rafidah tahu. Tahu. Hadis tentang Nabi tergerak syahwatnya ketika ada
wanita cantik yang lewat terlihat oleh Nabi dan para sahabat, mereka tahu ada di Bukhari ini. Dan ini dipakai oleh mereka untuk menyerang Bukhari, menyerang Ahlus Sunnah. Berarti mereka pelajari kan? Nah, tentu berhadapan dengan para ulama Ahlus Sunnah mereka tidak berkutik. Berhadapan dengan orang awam, iya. Kan seolah menurut mereka ya, Bukhari ini menuduh Nabi SAW syahwatnya liar. Mosok lagi bersama sahabat, lewat wanita cantik, tiba-tiba tergerak syahwatnya, lalu nggak ketahan, lalu pulang ke istrinya Zainab, lalu menjima Zainab, kemudian mandi, dan rambut Nabi masih basah, kembali kepada para sahabat, mengatakan bahwa tadi aku tergerak syahwatku ketika lewat wanita yang cantik, lalu aku mendatangi istriku Zainab. Maka jika kalian tergerak syahwat karena melihat wanita cantik, maka kembalilah kepada istrimu. Ini mereka anggap sebagai tuduhan kepada Nabi. Padahal kalau direnungkan, justru ini kemuliaan Nabi. Bahwa Nabi adalah laki-laki. Antum tahu, laki-laki yang hebat, laki-laki yang kuat, laki-laki yang mulia, itu yang syahwatnya besar apa syahwatnya kecil? Tentu besar. Apa mau lemah syahwat? Nah, berarti yang syahwatnya besar itu yang mulia. Dan begitulah para nabi, para rasul. Laki-laki yang paling besar syahwatnya adalah para nabi, para rasul. Semakin soleh, semakin taat, Allah berikan kekuatan syahwat yang luar biasa. Kenapa? Karena dia taat, menjaga pandangan, menjaga pergaulan. Maka baru melihat sedikit, tentu tidak sengaja, namanya pergaulan sehari-hari di zaman Nabi. Jangan dikira bahwa semuanya bercadar, semuanya tutup. Tidak. Bahkan dalam syariat Islam, wanita-wanita kafir pakai jilbab syar'i boleh apa dilarang? Ada wanita bule, ada wanita Jepang datang ke Indonesia, misalnya Indonesia menerapkan syariat Islam yang dalam hal ini ya, bahwa wanita-wanita muslimah apabila menampakkan rambutnya, lehernya, maka dihukum ya, wajib berpakaian hijab syar'i. Nah, bagaimana wanita-wanita kafir datang ke Indonesia? Suruh pakai jilbab apa jangan? Suruh pakai jilbab apa jangan? Jangan, nggak boleh. Nggak boleh, itu pakaian muslimah. Tidak boleh wanita-wanita kafir pakaiannya sama dengan pakaian muslimah. Nanti sulit membedakan. Tidak boleh. Bahwa pakaian sopan, jangan menampakkan aurat, jangan menampakkan merangsang syahwat, ya. Tetapi persis seperti pakaian syar'i kaum muslimah, tidak boleh. Berarti Yahudi, orang-orang kafir yang ada di Madinah, maka ya pakaiannya tentu tidak menutup aurat. Ya. Nah, itu dia. Ini menunjukkan bahwa mereka mempelajari Bukhari, mereka mempelajari Muslim. Mereka mempelajari tafsir Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Mereka kan pakai hadis ini untuk menyerang Bukhari, menyerang Muslim. Menuduh Nabi SAW bermuka masam kepada seorang buta. Itu bukan akhlak Nabi, nggak mungkin Nabi begitu. Padahal sahih memang seperti itu. Bahwa Nabi itu mulia, Nabi itu utama, Nabi itu soleh, bertakwa luar biasa. Itu kan pada akhirnya. Pada akhirnya. Adapun beliau melakukan kesalahan, tidak mustahil. Namanya bukan malaikat. Ya kan? Kesalahan yang manusia, dan itu ada. Beliau bermuka masam kepada seorang buta. Beliau mengatakan besok tanpa insya Allah. Beliau mau mengiyakan ajakan pembesar Quraisy untuk memisahkan mana majelisnya orang kaya, mana majelisnya orang miskin.
Beliau mau mengiyakan, semuanya ditegur oleh Allah. Setelah ditegur, beliau sami'na wa ata'na. Bagi Rafidah tidak terima. Ya tidak terimanya karena memang ingin menyerang Ahlus Sunnah. Ingin menyerang Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan lain-lain. Yang meriwayatkan hadis-hadis tentang teguran Allah kepada Nabi. Ya, mereka nggak terima. Nah, karena mereka dengan ilmu, yang ilmu itu memang dipakai untuk menyerang Ahlus Sunnah kaum muslimin, maka berhadapan dengan mereka harus dengan ilmu. Untuk membungkam syubhat mereka harus dengan ilmu. Kalau tidak, kasihan saudara-saudara, akan terkecoh, akan termakan, dan itu sudah terjadi. Sebagian saudara-saudara kita yang duduk di majelis mereka terkecoh. Ya, saya melihat nggak sampai 4 bulan, mungkin 3 bulan lebih dikit. Ya, sudah berani menjelek-jelekkan Abu Hurairah. Awalnya mempertanyakan, Abu Hurairah ini siapa? Kan masuk Islam itu cuma 4 tahun. Bersama Nabi itu cuma 4 tahun lebih sedikit. Nggak sampai 5 tahun. Tapi kenapa hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah luar biasa ribuan? Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib banyak apa sedikit? Di Bukhari, Muslim memang sedikit. Nah, ini dipermasalahkan oleh mereka. Siapa ini? Padahal Ali bin Abi Thalib hampir 23 tahun, bukan hampir 23 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari awal Nabi menjadi nabi, beliau Ali bin Abi Thalib langsung masuk Islam. Kan pemuda pertama. Yang pertama kali masuk Islam itu kan dirinci, kalau laki-laki dewasa Abu Bakar, kalau wanita Khadijah yang pertama kali masuk Islam, kalau remaja Ali bin Abi Thalib. 23 tahun Ali bin Abi Thalib bersama Nabi. Tapi riwayat yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai itu sedikit sekali. Sementara Abu Hurairah cuma 4 tahun. Ada apa ini? Yang awam kena di sini. Ada apa ini? Pasti ada apa-apanya. Ini konspirasi, ini kong kali kong, ini macam-macam tuduhan. Maka tahukah Anda siapa Abu Hurairah? Mulai di situ. Mulai dikembangkan dengan kebohongan-kebohongan mereka. Abu Hurairah adalah Yahudi. Abu Hurairah adalah agen. Abu Hurairah sengaja disusupkan di tengah kaum muslimin untuk merusak ajaran Islam, maka begini. Maka jangan terima hadisnya Abu Hurairah. Dan jangan diterima hadis siapapun, kecuali yang dari jalan Ahlul Bait, Ali, Hasan, Husain, dan sedikit sekali itu. Sangat sedikit sekali. Adapun pertanyaan kenapa Ali bin Abi Thalib cuman sedikit, tanggung. Kenapa Ali bin Abi Thalib? Enggak sekalian Abu Bakar. Abu Bakar lebih sedikit. Ya, coba. Kan yang sering an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah. An Abi Bakrin qala Rasul, sedikit sekali. Kenapa ini enggak dibahas? Harus dengan ilmu pula. Kalau berhenti sampai di tadi, iya. Orang awam iya, mungkin terkecoh, termakan. Yang berilmu tentu menjawab dengan Abu Bakar. Abu Bakar tentu jauh lebih mulia dari Ali bin Abi Thalib. Jauh lebih lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah di mana ada Nabi, di situ ada Abu Bakar. Ya, yang namanya satu-satunya nama sahabat yang disebut sebagai sahabat di Al-Quran. Idh qala li sahibihi, ketika dia Rasulullah berkata kepada sahabatnya, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua ada di dalam gua, disebut sebagai sahabat. Siapa? Abu Bakar. Satu-satunya sahabat yang dinyatakan sebagai sahabat di Al-Quran adalah Abu Bakar. Kenapa tidak Abu Bakar yang dibahas? Kenapa Ali bin Abi Thalib? Mestinya kan lebih banyak lagi. Ya. Mereka lupa dan
barangkali bukan lupa, sengaja, bahwa apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apa yang diriwayatkan oleh Aisyah, apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang banyak itu tentang siapa? Hanya tentang Nabi saja? Tidak. Tentang Ali bin Abi Thalib banyak sekali. Tentang Fatimah banyak sekali. Tentang Hasan, Husain. Kan para sahabat itu saling meriwayatkan. Ya. Apakah riwayat Abu Hurairah berisi cacian makian kepada Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait? Kan tidak. Apakah riwayat Anas bin Malik berisi cacian makian kepada Ahlul Bait? Kan tidak. Ini curangnya mereka. Dan sekali lagi mereka akan terbungkam dengan ucapan para ulama. Terakhir, seorang alim besar, ahli dalam masalah firqah, terutama Rafidah, Dr. Ihsan Ilahi Dhohir. Ini luar biasa ucapan beliau, tulisan beliau tentang Syiah Rafidah, luar biasa. Sampai ke akar-akarnya, rinciannya beliau tahu. Maka ditulislah bagaimana kebejatan, kebohongan, kesesatan Syiah Rafidah. Sanggupkah mereka melawan ilmu yang ditulis oleh doktor ini? Tidak sanggup. Tidak sanggup. Maka apa yang mereka lakukan? Pernah ke Indonesia ya, tahun 80-an. Apa yang mereka lakukan? Bunuh. Dibom kan? Nah, ini dia. Dan ini bukan satu dua. Luar biasa kejahatan mereka. Dan itu berulang. Berulang dan terus berulang. Saya kira sudah banyak diungkap oleh para ulama. Siapa yang menyebabkan Hulagu Khan berhasil menyerang Abbasiyah? Dia adalah ulama Syiah Rafidah. Menjadi mulus jalannya itu oleh ulama Rafidah ini, Al-Qumi. Dan terus berulang, terus berulang. Kenapa? Tadi munculnya Syiah itu memang niatnya buruk, menyerang Islam dari dalam. Beda dengan firqah-firqah lain. Ya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan memang umumnya firqah-firqah itu kalau tidak mau taubat, kalau tidak mau meninggalkan keyakinan sesatnya, tidak ada jalan lain kecuali diperangi, dibunuh, dihabisi. Dan itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Apalagi Rafidah sih. Adu hujah sudah tidak mungkin. Kalau tarekat Sufiyah, Mu'tazilah, Khawarij, barangkali masih ada jalan. Kenapa? Karena Al-Quran sama. Hadisnya sama. Bukhari pakai, Muslim pakai, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi pakai. Insya Allah lah, kalau memang betul-betul mencari kebenaran. Duduk berdua, duduk bertiga, jangan rame-rame. Kalau rame-rame kan ada gengsi, malu, mengakui kesalahannya. Berdua coba. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama, lebih menyukai berdua, bertiga. Oleh karena itu Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi, dua tokoh Ahlul Kalam Mu'tazilah ini, taubat setelah seharian berdebat melawan Imam Syafi'i dari pagi sampai malam. Dan awalnya mereka bukan mau berdiskusi, awalnya mau mengolok-olok. Ya barangkali karena berdua, bertiga, tidak rame-rame, jujur. Gitu. Nah mereka mengakui tidak keluar dari mulut Imam Syafi'i kecuali qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Ini yang menakjubkan mereka, yang membuat dua orang ini takjub lalu bertaubat. Ya. Nah, firqah-firqah dolal, barangkali Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, kalau memang duduk bersama, jangan caci maki, jangan menantang, debat secara terbuka, siarkan di
stasiun TV nasional, janganlah sok-sokan seperti itu ya. Nggak usah lah. Walaupun kita benar, walaupun kita yakin berada dalam kebenaran, tapi kita tidak mau meladeni hal-hal seperti itu. Maka apa janji Allah? Man tarakal mira'a wa huwa shadiq. Barang siapa yang tidak mau berdebat padahal dia yakin benar, kalau akhirnya debat, besar kemungkinan dia menang. Ayat-ayat, hadis-hadis, qaul sahabat sudah dipersiapkan. Ya, dia sudah punya, tapi dia nggak mau meladeni perdebatan itu. Nggak mau. Maka apa kata Nabi? Banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Allah siapkan, Allah bangunkan rumah istana megah di tengah-tengah surga. Ya. Maka jangan. Kecuali betul-betul mencari kebenaran. Ya. Biasanya ya itu tadi, tertutup, berdua, bertiga, mungkin berempat. Agar lebih jujur. Agar tidak ada gengsi, tidak ada emosi. Itu yang terjadi. Gitu. Kalau nggak mau, ya sudah. Mereka punya mad'u sendiri berdakwah, silakan. Kita punya mad'u sendiri berdakwah. Sudah, mereka bebas bicara apa saja, kita juga bebas bicara apa saja. Ya, menurut mereka maulid tahlilan sunnah, ya biar. Menurut kita bid'ah. Ya, masing-masing punya hujah sendiri-sendiri. Gitu. Tidak usah dipaksakan. Nah, kalau Rafidhah sulit. Kenapa? Karena Al-Qur'annya beda, hadisnya beda. Sahih Bukhari mereka nggak terima. Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud nggak terima. Ya mau pakai apa? Kan debat yang bagus itu yang punya rujukan, dan rujukannya sama, rujukannya beda. Ya gimana? Muslim dengan Nasrani berdebat, yang Muslim pakai Al-Quran, Nasrani pakai Injil, ya kapan ketemunya? Kan begitu. Cuman kalau masing-masing kita patokannya Al-Quran dan Sunnah kan gampang tuh. Ya Bapak jangan mencela celana cingkrang dulu, coba baca hadisnya. Gimana Nabi mengejar orang yang isbal. Ini hadisnya, kan insya Allah bisa ketemu. Kalau memang Allah memberikan hidayah, ya kan? Jangan mengatakan jenggot itu budaya Arab. Mana mungkin budaya Arab, Nabi bersabda begini. Terus pelan-pelan, ayatnya ada, hadisnya ada, sumbernya sama, kan bisa tuh diharapkan. Tapi kalau rujukannya sudah berbeda, bagaimana? Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin ahlus sunnah terhadap Rafidhah ini, kalau mereka tidak bertaubat, ya perang. Dan itu yang terjadi di akhir zaman, ya kan? Yang Nabi sabdakan 70.000 Yahudi Asfahan itu di tempat di mana hari ini banyak orang-orang Syiah Rafidhah, ya kan? Yang katanya mereka nomor satu dalam membela Islam, anti Yahudi, anti Amerika. Justru menurut sabda Nabi, 70.000 Yahudi itu muncul dari sana, Asfahan, Teheran, Iran. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pun sudah terbukti, sudah terlihat. Kan banyak yang sudah sampai sana untuk mencari masjid Ahlus Sunnah sulit. Sementara gereja ada, sinagog banyak. Bagaimana? Ya. Ini dia. Yang penting bagi kita menjaga saudara-saudara kita, menjaga anak istri kita untuk tidak terkena syubhat Rafidhah. Itu saja sudah untung dan harus diucapkan. Para dai yang berkesempatan bicara di hadapan kaum muslimin di mimbar-mimbar, sampaikan kepada kaum muslimin tentang bahaya Rafidhah. Ya. Sebagaimana ketika muncul syubhat, maka tampil teriak para ulama untuk menolak syubhat itu. Seperti hari ini ramai muncul syubhat bahwa Allah tidak disifati dengan ketinggian. Allah itu ya tidak tinggi di sana, tapi ya di mana-mana.
Maka sunnah bagi para da'i untuk menyatakan, teriak bahwa Allah betul-betul mempunyai sifat ketinggian, al-ulu, berada di atas, sebagaimana keyakinan para nabi, para rasul, para sahabat dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam.